Pasukan pengibaran bendera terdiri dari gabungan siswa-siswi SMA Negeri 1 Badau dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Badau. Komandan Peleton Pasukan Pengibaran Bendera Wan Mahendra, siswa dari SMA Negeri 1 Badau. Pembawa baki Crescentia Destiana, siswi SMA Negeri 1 Badau. Penggerek bendera Yoga Saputra, siswa SMA Negeri 1 Badau. Muhammad Akbar, siswa SMA Negeri 1 Badau. Muhammad Raihan Okta Fitriadi, siswa SMA Negeri 1 Badau. Pembawa acara Dewi Hamisti, Aubade, siswa-siswi SMP Negeri 1 Badau. Drum band Gen Saka Yonzipur 5 Arati Baya Wigina. Istirahat di tempat. Selamat pagi. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Siap dimulai. Lanjutkan. Inspektur upacara. Hormat Sanjata. Tegak Sanjata. Laporan Komandan Upacara. Lapor peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Siap dimulai. Lanjutkan. Ayo. Lapor pengibaran sang merah putih. Siap. Lanjutkan.
Luruskan. Lurus. 3 langkah. Depan. Jalan. Hadap. Kanan. Hadap. Kiri. Gerak. Kerjakan. Tegak, Sanjana! Hadap. Kanan. Hadap. Kiri. Gerak. 3 langkah. Belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik. Kanan. Maju. Jalan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Luruskan. Lurus. Tutup. Formasi. Jalan. Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
sambutan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPB pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di perbatasan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pejabat penyelenggara pelayanan lintas batas negara, jajaran keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan, dan instansi vertikal lainnya yang terhormat. Yang terhormat, para pejabat beserta jajaran pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan kecamatan di kawasan perbatasan. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir secara langsung pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebanggaan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, pada hari ini tepat 79 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dan berdiri gagah sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia melalui proklamasi yang dibacakan oleh sang proklamator, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, yang menandai kemerdekaan bangsa Indonesia atas kolonialisasi yang telah berjalan, yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa, para perintis, dan para pejuang dalam merebut, mempertahankan kemerdekaan, serta memupuk nasionalisme dan memupuk rasa cinta serta bangga terhadap negara Indonesia. Sejarah mencatat bahwasanya perjalanan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya telah melalui ujian yang sangat berat. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh dari pemberian atau hadiah, tetapi kemerdekaan kita rebut dengan menukarkan darah, keringat, dan air mata para pahlawan. Untuk itu, sebagai generasi penerus yang dilahirkan di tanah yang telah merdeka ini, sudah sepatutnya kita merasa bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan, serta mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif sesuai dengan peran masing-masing guna mencapai cita-cita negara berdaulat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pimpinan instansi dan pemerintahan di daerah yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menjaga stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi, khususnya bagi saudara-saudara yang bertugas di wilayah-wilayah terpencil dan di pulau-pulau kecil terluar. Momentum hari kemerdekaan ini sangat bermakna bagi kita untuk tetap menggelorakan semangat dan harapan kita sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tahun ini, yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Negara dan berbangsa, yaitu satu, hadirnya ibu kota negara baru, yaitu ibu kota negara Nusantara. Dua, hadirnya pemimpin baru Indonesia. Dan tiga, dimulainya visi jangka panjang Indonesia Emas tahun 2045.
Ketiga momentum tersebut menjadi landasan penting bagi kita. IKN bukan hanya sekedar pusat pemerintahan baru, tetapi juga lambang dari tekad dan komitmen bangsa Indonesia untuk terus maju dan berkembang, serta menjadi simbol transformasi menuju pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Dengan adanya ibu kota baru ini, kita berharap dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Tentunya diharapkan dapat turut merasakan dan menghayati semangat kemerdekaan ini. Semangat tersebut telah menggerakkan kita untuk terus bekerja keras. Wilayah perbatasan bukan hanya garis pembatas teritorial, tetapi juga berfungsi sebagai etalase bangsa yang menunjukkan wajah Indonesia kepada dunia. Salah satu hasil konkret pembangunan perbatasan kita adalah hadirnya 15 pos lintas batas negara PLBN yang terbentang dari Provinsi Kepulauan Riau sampai Provinsi Papua Selatan. Kehadiran PLBN tersebut tidak hanya mengubah penampilan fisik kawasan menjadi lebih baik, namun juga menaikkan spirit kebangsaan, kebanggaan, dan harga diri bangsa kita dalam berhadapan dengan negara tetangga, khususnya dalam kualitas sistem dan tata kelola pelayanan. Pelayanan lalu lintas orang dan barang bagi setiap warga negara, baik WNI maupun WNA, harus semakin efektif dan efisien serta berbasis teknologi yang terintegrasi satu dengan yang lain. Kita juga menginginkan agar kawasan PLBN tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar PLBN. Kita harus menjadikan PLBN sebagai salah satu pintu ekspor nasional untuk membanjiri negara tetangga kita dengan berbagai komoditas hasil produksi dalam negeri. Catatan untuk menjadi perhatian bersama, yaitu pertama, terkait aspek ekonomi kawasan, kita perlu memperkuat rantai pasok logistik dalam negeri sampai kawasan perbatasan dan terus mengupayakan peningkatan nilai tambah hasil produksi termasuk kerajinan masyarakat perbatasan dan membantu pemasarannya ke negara tetangga. Kedua, terkait pengelolaan PLBN, kita perlu meningkatkan tata kelola pengawasan dan pelayanan di semua PLBN, serta perlu melakukan risk assessment baik dalam aspek pengamanan maupun aspek pelayanan. Ketiga, terkait pelayanan lintas batas negara, yaitu keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan, kita perlu meningkatkan kapasitas lembaga dan personil pelayanan terdepan kita sebagai simpul penjaga kedaulatan negara di halaman depan. Dan keempat, kepada seluruh lapisan masyarakat perbatasan, tetaplah menjaga persatuan dan kesatuan. Semua warga negara Indonesia di perbatasan harus mampu tampil sebagai simbol nasionalitas kita di kawasan perbatasan. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memperkuat komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang merata di seluruh pelosok tanah air sebagaimana cita-cita para founding fathers. Bersama kita wujudkan perbatasan yang kuat, sejahtera, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia, Sabtu 17 Agustus 2024. Menteri Dalam Negeri Kepala BNPB Muhammad Tito Karnavian. Generasiku unggul, generasi sigap, generasi tangguh.